Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebahagiaan untuk kita semua. Ini adalah audio motivasi untuk mengatasi atau menghilangkan rasa sakit hati kepada orang lain. Kita semua tentu pernah merasakan sakit hati kepada orang lain. Sakit hati bisa muncul secara langsung karena orang lain telah melukai perasaan kita, atau sakit hati juga kadang muncul karena apa yang kita harapkan dari orang lain tidak terpenuhi, walaupun orang itu mungkin tidak bermaksud untuk melukai perasaan kita, namun kita merasakan adanya satu penderitaan karena apa yang kita harapkan tidak terpenuhi. Selain itu, sakit hati kadang juga muncul karena orang lain terlihat lebih baik dari diri kita. Orang lain terlihat lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia, sehingga menimbulkan rasa benci, menimbulkan sakit hati dan penderitaan. Kita tidak bisa menerima realitas atau kenyataan yang kita hadapi, tidak bisa menerima kenyataan yang dialami oleh orang-orang yang lebih sukses dari kita. Sakit hati ini bisa terus terjadi setiap saat, atau terus tersimpan secara berkepanjangan di dalam hati, di dalam jiwa kita. Sakit hati yang dibiarkan dapat menimbulkan kebencian, kemarahan, penderitaan yang akan menyiksa batin kita, akan menimbulkan psikosomatik atau penyakit-penyakit fisik yang disebabkan oleh gangguan emosional atau gangguan kejiwaan atau gangguan mental. Oleh karena itu, kita perlu belajar bagaimana menghilangkan atau mengatasi sakit hati terhadap orang lain. Yang pertama, kita harus melepaskan diri secara emosional dengan orang-orang yang telah menimbulkan rasa sakit atau penderitaan di dalam hati dan jiwa kita. Cara kita melepaskan diri secara emosional dengan orang yang tidak kita kehendaki adalah membiarkan bayangan orang tersebut menghilang dari dalam jiwa kita, menghilangkan gambaran orang tersebut dari pikiran-pikiran kita, hilangkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman, hilangkan perasaan-perasaan yang masih melekat antara diri kita dengan orang itu. Dengan melepaskan diri secara emosional dari orang lain, berarti kita juga menghilangkan ekspektasi harapan yang berlebih kepada orang lain. Kita menghilangkan ketergantungan kita kepada orang lain.
kita menghilangkan penilaian-penilaian yang buruk terhadap diri kita maupun terhadap orang lain, orang-orang yang ada di luar sana, orang-orang yang kita benci juga adalah makhluk yang merdeka, yang akan melakukan apapun yang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang dianggap baik oleh mereka. Kita mengakui bahwa orang-orang juga punya hak untuk melakukan apa yang mereka inginkan, sebagaimana kita juga punya pilihan-pilihan untuk melakukan apa yang terbaik untuk diri kita. Cara yang kedua adalah kita memaafkan perilaku orang lain yang tidak kita inginkan. Kita mengucapkan di dalam hati, saya memaafkanmu. Kita mengucapkan dalam hati, saya melepaskan penderitaan, sakit hati di dalam pikiran, di dalam jiwa, di dalam hati saya. Saya membiarkan rasa sakit itu pergi bersamaan dengan hilangnya gambaran wajah dan perilaku orang itu di dalam hati dan jiwa saya. Dengan memaafkan, maka kita akan menghilangkan akar-akar penderitaan di dalam hati dan jiwa kita. Kita yakin setelah kita memaafkan, kita akan sembuh dari penderitaan. Cara yang ketiga yaitu kita mengikhlaskan untuk menerima perjalanan hidup kita yang sudah terjadi, karena itu semua adalah suatu kehendak dari Yang Maha Kuasa. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali atas izinnya. Dengan ikhlas menerima, kita yakin bahwa apa yang sudah terjadi akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita jika kita memahami arti dari apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Cara yang keempat adalah kita dapat mengambil hikmah sehingga kehidupan kita di masa mendatang kita dapat lebih berhati-hati, kita dapat lebih waspada, kita dapat mengambil manfaat dari hal-hal yang baik yang seharusnya kita terima, dan kita menghindari contoh-contoh yang buruk yang tidak kita kehendaki dan kita hilangkan dari diri kita, karena segala perbuatan buruk itu hanya akan kembali kepada orang-orang yang melakukan keburukan itu. Dan kita tidak perlu memasukkan penderitaan ke dalam hati kita karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Karena kesalahan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah tanggung jawab mereka sendiri yang kelak akan dihisab oleh Allah, akan dibalas oleh Allah. Kalau bukan dibalas di dunia, pasti akan diberikan balasan di hari kemudian. Cara yang kelima adalah kita menyalurkan sakit hati itu dengan cara positif, seperti menulis buku, menulis diari, atau
membuat karya-karya untuk membuktikan bahwa kita sebenarnya jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih istimewa dari apa yang ada di dalam pikiran kita jika kita mau mengubah keterbatasan-keterbatasan di dalam hati dan jiwa kita, maka kita betul-betul akan menjadi orang yang istimewa. Selain itu, kita terus memperbaiki diri, memfokuskan untuk meningkatkan kapasitas diri kita, memperbaiki diri kita, pikiran kita lebih diarahkan untuk melihat kekurangan diri kita, melakukan koreksi, melakukan refleksi terhadap kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita bisa memahami apa yang perlu diperbaiki dalam diri kita, dan semakin berkurang pikiran kita untuk menilai, untuk melihat keburukan orang lain. Saudaraku, dengan melakukan cara-cara seperti ini, maka perasaan sakit hati atau penderitaan yang ada di dalam hati, dalam jiwa, atau di dalam emosi kita terhadap perilaku-perilaku orang lain, itu perlahan-lahan akan hilang atau dapat diatasi, sehingga kehidupan kita akan menjadi lebih baik di hari esok dan di masa-masa yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.